Selama 10 tahun Jokowi, serangan buzzer yang masif kepada mereka yang dianggap kritis, itu masih menciptakan trauma, masih menyisakan ketakutan untuk bersuara. Pak Prabowo ini orang yang takut pada demonstrasi. Dia memang takut pada kritik, makanya dia mencoba untuk mengatakan bahwa kritik itu gak penting. Orang pintar hanya sibuk kritik, hanya sibuk ini, karena dia ingin meredam. Tapi kalau suara ini terus bergejolak, suara ini terus membesar, demonstrasi terus terjadi. Nah, di titik inilah kita punya daya tawar, kita punya posisi tawar. Tidak ada pemimpin-pemimpin besar lahir dari ketakutan dan ketergantungan pada pemimpin sebelumnya. Setiap pemimpin besar pasti berusaha untuk membangun legasinya sendiri. Kira-kira berapa lama rakyat masih bisa bertahan? Kalau dibiarin seperti ini terus, ya ledakan kemarahan itu kita tidak lagi bisa mengontrol gitu. Ini yang akan bisa menjadi titik balik ya dalam hitungan bulan. Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana. Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, selamat bertemu kembali bersama saya di Madilog Forum Keadilan TV. Di negeri seperti Indonesia, daya kritis dan kreativitas kadang-kadang tidak menjadi anugerah dan bukan dirayakan, tetapi malah dicurigai. Kira-kira begitu yang pernah dikatakan oleh seorang sastrawan sekaligus seorang sosiolog, Mbak Oki Mandasari, pada suatu ketika. Pernyataan itu saya kira bukan sekedar keluhan, melainkan sebuah peringatan bagi kita semua bahwa negara ini sedang punya kegemaran lebih untuk mempersulit warganya. Di negeri yang terus membungkam ruang dari nurani dan menjadikan loyalitas sebagai ukuran moral, sekali lagi, seperti kata Mbak Oki secara tersirat, siapapun kita tahu beberapa hari kemarin bisa dianggap sebagai musuh. Mbak Oki adalah salah satu dari sedikit suara yang menolak untuk bungkam. Sosiolog yang meraih gelar PhD dari National University of Singapore, berada di garda depan para intelektual yang mengatakan tidak untuk pembungkaman. Dan alhamdulillah saat ini Mbak Oki sudah berada di dunia Madilog. Selamat bertemu kembali Mbak Oki. Ini kali kedua kita ngobrol ya. Mbak Oki, saya langsung aja ya. 10 tahun terakhir, saya tidak harus kemudian menyebut siapa yang kemudian berkuasa di sana. Menurut Mbak Oki, apakah kita justru sudah makin teratur dalam ketidakteraturan atau makin menuju cita-cita mulia pembukaan UID 45? Makin menuju pembusukan. Oh, iya. Nah, ini jadi pembusukan institusi. Ini menjadi kata kunci yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, dan ini berlanjut di 6 bulan pemerintahan Prabowo ini. Dan ini saya juga berpijak pada pemikiran peraih Nobel Ekonomi yang tahun lalu baru meraih Nobel Ekonomi, Acemoglu dan Robinson. Dia nulis buku Why Nations Fail. Why Nations Fail? Kenapa negara gagal menuju kemakmuran, menuju kemajuan sebuah bangsa? Karena institusi-institusinya ini dirusak. Karena mereka tidak punya institusi-institusi yang inklusif. Institusi-institusi yang memberi kesempatan pada semua warga negara. Institusi yang sehat. Institusi politik, baik institusi ekonomi. Nah, kerusakan institusi ini yang dilakukan oleh rezim Jokowi selama 10 tahun. Kita bisa urutkan tuh. Institusi penegakan hukum. Apa yang terjadi pada KPK dengan revisi Undang-Undang KPK. Apa yang terjadi dengan orang mengatakan dikebiri, dikebiri, tidak punya daya apa-apa sama sekali. Lalu juga institusi yang diharapkan menjadi garda tertinggi terdepan dalam perlindungan konstitusi, MK, dirusak, diacak-acak begitu saja. Lalu juga diciptakanlah ketakutan orang untuk bersuara, untuk berpikir kritis. Selama 10 tahun Jokowi, serangan buzzer yang masif kepada mereka yang dianggap kritis, itu masih menciptakan trauma, masih menyisakan ketakutan untuk bersuara. Dan ketika tadi berangkat dari apa yang dikemukakan Kang Darmawan lewat kutipan saya tadi, ketika suara kritis itu ditakuti dan kemudian dicoba untuk diredam, orang akan mulai mengontrol dirinya, warga negara self-control. Padahal itu adalah bagian dari institusi yang dibutuhkan dalam penegakan demokrasi. Nah, kita bicara dari sisi institusi demokrasi, dan nanti akibatnya adalah pelemahan institusi ekonomi, dan ujungnya adalah akibat yang langsung dirasakan oleh warga negara. Jadi, saya lanjut, Kang Darmawan, kalau sekarang berita terbaru nih, kita langsung berangkat dari berita terbaru aja. PHK di mana-mana. Ini tidak terjadi tiba-tiba ada PHK, enggak. Tapi ini merupakan dampak dari yang tadi saya bicarakan tadi. Institusi politik yang dirusak, institusi ekonomi yang sudah diporak-porandakan.
hingga akhirnya industrialisasi tidak berjalan, PHK harus dilakukan. Kalau PHK sudah dilakukan, yang menanggung akibatnya semua siapa? Rakyat. Nah, ini yang sedang terjadi di kita. Jadi kepada teman-teman pemirsa semua, ketika kita bicara tentang demokrasi, ketika kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya idealis, kritik, dan sebagainya, sesungguhnya kita sedang bicara hal-hal dasar yang pada akhirnya melindungi hak-hak paling dasar dari warga negara. Kita sedang bicara demokrasi karena kita tahu dari sinilah kita akan melindungi hak-hak ekonomi yang terampas. Kita sedang menjaga agar PHK tidak terjadi. Kita sedang menjaga agar hak-hak ekonomi tetap bisa diberikan pada rakyat. Gitu. Jadi ini yang kita lihat selama 10 tahun dan 6 bulan terakhir. Saya selalu berpikir bahwa setiap insan, apalagi pemimpin itu, asumsi saya adalah orang baik. Dia menginginkan kebaikan. Kalau orang per orang, mungkin bagi diri sendiri dan keluarga. Kalau pemimpin, tentu bagi orang-orang yang dipimpinnya. Apakah beliau, Pak Jokowi ini, salah melangkah? Atau memang dari awal pun niatnya sudah salah? Ya, kalau bicara tentang Pak Jokowi, saya sudah mengeluarkan diagnosa saya di berbagai kesempatan ya. Ini kita sudah membicarakan Pak Jokowi banyak sekali dan saya sudah sampai ada kesimpulan bahwa memang tujuannya hanya untuk mempreserve kekuasaan. Tujuannya hanya untuk melestarikan, menjaga agar kekuasaannya bisa tetap jatuh di tangan keluarganya. Jadi itu yang menjadi dasar setiap tindakan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Bahwasanya ada kemudian sebagian besar masyarakat yang baru sadar di ujung pemerintahan, yaitu karena tertipu oleh segala tipu daya, oleh segala narasi yang diciptakan. Dalam bahasa saya waktu itu sudah tersebar luas mitos-mitos Jokowi yang diproduksi. Sihir itu yang meninakbobokkan. Tapi jelas bahwa memang Jokowi sedari awal tujuan utamanya memang menjaga agar kekuasaan tetap berada di tangannya dan di tangan keluarganya. Nah, metodenya apa? Nah, ini yang kemudian dilanjutkan juga sampai Pak Prabowo ini. Jadi Pak Prabowo ini menggunakan narasi-narasi populis kan sejak awal. Lihat saja pidatonya selalu untuk rakyat, termasuk program-programnya makan bergizi gratis, selalu yang ditonjolkan rakyat-rakyat. Tapi itu hanya semata jargon masalahnya. Tidak disertai dengan perbaikan institusi yang memastikan akses ekonomi betul-betul bisa dijangkau oleh semua orang, tidak dibarengi dengan sistem keadilan sosial, tidak dibarengi dengan penegakan hukum. Jadi populisme hanya menjadi bungkus, hanya menjadi cara service, hanya menjadi pidato, tapi pada kenyataannya sistem ekonomi yang sedang dijalankan ini, kalau lagi-lagi saya meminjam dari istilah peraih Nobel Ekonomi di buku Why Nation Fail itu tadi, ini adalah sistem ekonomi ekstraktif. Jadi ekstraktif bukan hanya sekedar kita bicara tentang tambang mengambil gitu ya. Itu tidak hanya itu, tapi bagaimana ini sistem ekonomi yang hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu, yang tujuannya hanya memberi keuntungan pada kelompok tertentu. Jadi populisme ekstraktif itu yang saya coba garis bawahi setelah saya mencoba menganalisis apa yang terjadi di Indonesia. Apakah sihir tanpa tanda petik pun mungkin saja dilakukan atau berlaku di negara ini? Mohon maaf. Sihir tanpa tanda petik maksudnya mistis. Benar, ya mistis. Jawa, Jawanisasi. Betul. Kemarin salah seorang narasumber bicara soal gebyok Solo atau apa, saya nggak apa ya, mungkin nggak lebih mengerti. Jadi ini asumsi pertanyaan ini ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menggunakan upaya-upaya mistis, hal-hal supernatural ya. Hal supernatural. Kalau saya juga orang Jawa gitu, betul. Segala macam. Dan saya kira saya relevan untuk bertanya. Nah, orang Jawa dan orang Jawa, segala macam ajian dan sebagainya gitu. Nah, kalau bicara dalam sosiologi, konteks sosiologi, kita tidak berada pada konteks kita percaya itu ada atau enggak, atau kita melihat bahwa oh benar loh Pak Jokowi ini pakai sihir loh, dia biasa semedi di mana-mana. Nah, itu bukan lagi ranah kita sebagai seorang sosiolog. Tapi sosiolog akan mampu menjelaskan bahwa sihir itu juga termanifestasi dalam kemampuan untuk membuat orang lain mengikuti apa yang diinginkan. Nah, kalau dalam ilmu sosiologi jelas itu ilmunya, sihirnya dilakukan dengan mencitrakan dirinya, dengan dibantu oleh media, dibantu oleh buzzer, dikomunikasikan, fotonya digorong-gorong, masuk gorong-gorong lalu disebarkan. Itu adalah sarana untuk menyihir. Betul. Nah, apakah kemudian ini ditopang dengan ajian mesem atau bisa jadi gitu, tapi bukan pada posisi seorang sosiolog untuk menganalisis ajian itu, tapi kita mau menganalisis bagaimana itu dilakukan dengan medium-medium yang ada institusi sosial. Kalau sihirnya masa lalu dari Yunani kan Aristoteles bilang ada logos, ada pathos, ada ethos ya. Tapi kalau di kita kan ya sihirnya itu kalau saya sekarang sihir di masa sekarang ini dalam sistem pemerintahan Indonesia digunakan melalui media, digunakan melalui kontrol terhadap suara kritis, pengerahan buzzer, juga propaganda informasi.
termasuk hoax. Iya, Itu bagaimana kita menyebarkan sihir-sihir di era hari ini. Berbicara tentang sihir, tentu yang tanda petik dan yang tidak tanda petik sekarang ya. Apakah misalnya yang paling kena dari bentuk sihir-sihir modern ini ke publik apa? Hati nurani mereka, rasa malu mereka yang makin lama makin hilang. Orang korupsi dianggap biasa misalnya. Atau apa misalnya, Mbak? Kalau kita bicara sihir itu, yang paling dihilangkan pertama kali adalah kemampuan untuk berpikir. Oke. Jadi begitu kena sihir itu, seseorang akan seperti kebo dicocok hidungnya itu. Iya. Dia akan hanyut pada narasi yang dominan. Dia akan ngikut apa yang disodorkan. Padahal memang itu sudah disetting. Dia tidak akan punya kemampuan analitik bahwa loh, kok bisa ada sebuah foto si orangnya ini subjeknya di sana sendiri di sawah kelihatannya bekerja, tapi itu tidak disetting, kan tidak mungkin kan. Betul. Gitu. Nah, jadi kemampuan analitis, kemampuan untuk mempertanyakan sesuatu ini yang seketika dihilangkan oleh sihir-sihir itu. Nah, jadi PR kita sekarang 10 tahun kita di sihir dan dihilangkan kemampuan kita untuk berpikir, dihilangkan kemampuan kita untuk mempertanyakan sesuatu. Kita harus melawannya hari ini. Kita harus mulai lagi melawan sisa-sisa sihir itu. Kita mulai menyadarkan, membuat siuman warga negara. Nah, ini PR besar kita. Nah, di 6 bulan Pak Jokowi ini, Pak Prabowo, kita bicara ya. Jadi di 6 bulan Pak Prabowo ini, sihir kemudian dilakukan dengan cara yang berbeda. Pak Prabowo punya style yang agak berbeda dalam hal komunikasi publik. Jadi kita bisa melihat nih, tiba-tiba Pak Prabowo bilang dasmu, gitu kan? Orang-orang pintar selalu mengkritik saya, gitu kan? Jadi Pak Prabowo membangun narasi anti-kritik, anti-intelektualisme, membuat seolah-olah kritik itu berlawanan dengan kepentingan rakyat. Jadi dia akan membuat orang yang mengkritik itu tidak suka rakyat kenyang. Orang kita mau melakukan sesuatu untuk rakyat, tapi orang pintar sibuk diskusi, omong-omong doang. Nah, itu kan selalu seperti itu cara bicaranya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sedang berusaha untuk menghipnotis masyarakat kebanyakan, masyarakat akar rumput, mayoritas warga negara Indonesia bahwa saya ini adalah seorang pemimpin yang sedang bekerja untuk membuat rakyat kenyang, membuat rakyat senang untuk kepentingan rakyat. Sudah nggak perlu ngeritik, jangan ganggu. Kritik itu nggak ada gunanya. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, soal tadi, Mbak kan mengatakan bahwa bagaimanapun Pak Prabowo kelihatan anti-intelektual juga. Sementara kita juga tidak bisa mengatakan bahwa di zaman 10 tahun kemarin itu, ya sebetulnya Pak Jokowi juga kelihatan anti-intelektual. Paling tidak beberapa keputusannya tidak didasarkan pada visibilitas tadi dan sebagainya. Apakah bisa kita katakan bahwa 6 bulan terakhir ini kita menemukan bentuk lain dari anti-intelektualisme rejim kemarin? Ada kelanjutan dalam hal semua kebijakan itu tidak berdasarkan akal sehat, tidak berdasarkan evidence, tidak berdasarkan bukti, tidak berdasarkan sains. Makan bergizi gratis, Kang. Itu kan sekarang sudah terlihat yang keracunan berapa angkanya. Tapi itu pun Pak Prabowo masih mengatakan yang keracunan kan hanya sekian persen. Yang masuk rumah sakit hanya angkanya segini, padahal totalnya adalah segini gitu. Nah, itu kan dia denial. Itu kayak Stalin dong. Ketika saya mengatakan yang meninggal itu statistik belaka. Ya, betul. Dalam konteks ini memang statistik, apalagi ketika dipersenin, dia bisa mengatakan hanya 0,05% yang keracunan. Tapi kemudian kita bisa mempertanyakan 0,05 itu berapa puluh orang, berapa ratus orang, dan mau 1 atau 2 orang pun bahkan itu tetap nyawa orang. Kalau kita bicara dalam konteks industri, ada sebuah pabrik bikin makanan beracun, penegak hukum sudah datang kan, sudah memeriksa, sudah izinnya sudah dicabut. Tapi karena ini program pemerintah, kita nggak tahu gimana harus mengoreksinya. Dan presidennya sendiri juga tidak menunjukkan kepedulian cukup. Betul, bagi dia, dia masih merasa bahwa programnya tidak ada masalah, bahwa hanya segelintir orang yang kena, dan bahkan bentuk anti sainsnya ini, anti intelektualnya ini, katanya yang terbaru kan dia mencoba berdalih itu keracunan karena makannya nggak pakai sendok. Nah, ini kan bentuk-bentuk pembodohan. Jadi pada titik tertentu saya juga berpikir Pak Prabowo ini delusional dan asal bicara gitu loh. Kenapa bisa muncul bahwa keracunan karena tidak pakai sendok dan sebagainya, lalu cara dia bersikap yang berkata dasmu dan sebagainya terhadap orang yang mencoba mengkritik. Nah, lalu yang juga waktu itu dia mengatakan bahwa banyak negara lain ingin mencontoh makan bergizi gratis Indonesia. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta. Lalu ketika kita tarik bahwa sekarang banyak PHK di mana-mana dan belum ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi itu, yang dilakukan pada Hari Buruh kemarin kan hanya mengatakan bahwa kita akan membentuk satgas PHK gitu. Sementara PHK terjadi di mana-mana gitu kan. Nah, ini jadi ada gap antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di reality, dan kita bahkan bisa
menduga bahwa ini lebih dari sekedar tidak terinformasi. Karena kan informan banyak. Harusnya kan dia punya banyak orang yang memberi dia informasi. Dia juga bisa membaca dari media gitu. Kita mungkin bisa memahami mengapa Pak Jokowi, sebagaimana kita tadi katakan, cukup anti-intelektualis. Ya. Beliau mengatakan tidak suka membaca. Yang beliau baca apa Sinsan kalau saya tidak salah. Nah, ini Tapi Jokowi. kan, Ya. iya Pak Jokowi. Tapi kan kalau Pak Prabowo dari awal kita mengenal beliau seorang pembaca. Ya. Bahkan pada saat kampanye, ketika orang lain bicara apa, dia bicara soal satu novel yang futuristik, Ghost Fleet kalau saya tidak salah. Kemudian kita tahu dia dibesarkan dalam lingkungan intelektual, mengapa bisa sampai kemudian delusional, sedikit anti-intelektual? Saya sangat sepakat, bahkan dalam sebuah tulisan saya mengemukakan fakta bahwa Pak Prabowo seorang pembaca, bahwa Pak Prabowo besar di lingkaran intelektual. Betul. Sehingga artinya Pak Prabowo punya modal jika dia mau. Jika dia punya itikat baik untuk itu. Tapi ternyata dia tidak menggunakan modal intelektualisme yang dia miliki. Dia tidak menggunakan tradisi intelektualisme di mana dia besar, buku-buku di perpustakaannya segitu banyak. Dan pada titik tertentu saya juga percaya, you are not what you read, you are what you think after you read, gitu kan. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan setelah kamu membaca, gitu. Jadi Prabowo membaca itu semua, tapi ternyata ketika kita refleksikan, kita lihat apa yang dia lakukan di 6 bulan terakhir ini, ya itu tidak merefleksikan apa yang dia baca. Jangankan atas apa yang dia baca, setiap kebijakannya itu tidak sinkron dengan semua yang dia katakan dalam pidato-pidatonya. Sampai di detik kemarin pidato Pak Prabowo masih sangat seolah-olah berpihak pada kepentingan rakyat, seolah-olah berpihak pada keadilan sosial, tapi kebijakannya kan tidak, gitu. Jadi delusional itu bisa jadi karena saya nggak tahu, nanti kita bisa lihat kenyataannya. Pertama bisa jadi karena usia, karena orang memang sudah tidak bisa lagi mampu untuk berpikir dengan baik, gitu, dan bisa jadi gitu. Tapi kan ini ranah dokter untuk menjelaskan. Tapi kalau dari ranah sosial, kita melihatnya dari luar, bisa juga karena dia menolak kebenaran informasi. Jadi dia sengaja menciptakan realita baru dalam pikirannya sendiri. Gitu. Dia memilih mana yang dia percaya. Dia memilih realita mana. Dan bukankah itu salah satu ciri dari post-truth kalau saya tidak salah? Iya, dia memang itu post-truth itu. Jadi kebohongan yang kemudian ditutup dengan kebohongan kemudian menjadi realita. Jadi ketika seseorang memilih untuk ini loh realita yang saya percaya, memilih bahwa ini loh yang sedang terjadi di Indonesia, semua baik-baik aja, makan bergizi gratis hanya 0,05 dan itu fine, itu nggak masalah. Ya akhirnya dia akan menumpuk lagi dengan denial, penolakan atas kebenaran dan menciptakan kebenaran yang dia percaya. Gitu. Mbak, saya ingin kembali ke satu hal yang tadi Mbak katakan bahwa secara modal Pak Prabowo punya cukup atau bahkan lebih ya. Tapi saya tadi ada garis bawahi, bahkan saya catat yang tidak ada adalah itikat baik. Itikat, niat, betul. Itu bisa dilihat dari apa? Kebijakan. Kemarin masih ada yang berkata, ini kan masih 1 bulan, ini masih 2 bulan, gitu. Tapi sekarang kita sudah melihat 6 bulan, dan sebenarnya semua harapan gini. Saya orang yang saat kampanye itu cukup keras melawan paslon Prabowo Gibran, tentu saja. Saya tidak mau teman-teman memilih itu. Karena adalah latar belakang mahkamah ya. Tapi kemudian ketika mereka terpilih sebagai seorang warga negara yang realistis dan mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia, saya agak terbesit harapan. Semoga tidak seburuk yang saya bayangkan. Betul. Asumsikan sebelumnya. Ya, saya nggak apa-apa. Jadi saya dianggap salah. Salah kan kamu, ternyata dia baik. Nggak apa-apa, karena itu demi kebaikan. Tapi segalanya runtuh harapan saya ketika kabinet baru diumumkan. Jadi kabinet itu sudah menjadi representasi, sudah menjadi simbol, bukti bagaimana pemerintahan ini akan dijalankan, bagaimana sikap Prabowo, bagaimana Prabowo masih tidak bisa independen dari bayang-bayang Jokowi, dan bagaimana, nah ini yang menarik ini, Kang, Pak Prabowo ini kan dia nyalon presiden udah berapa kali? Betul. 20 tahun dia memperjuangkan untuk jadi presiden. Betul. Sayangnya tujuan dia hanya sekedar jadi presiden. Jadi tujuan dia hanya sekedar jadi presiden. Begitu udah jadi presiden, ya dia sebenarnya tidak memimpin dengan baik. Dia tidak punya hasrat untuk betul-betul memajukan Indonesia. Nah, dalam kementeriannya, dia sebenarnya nggak peduli kan dengan kementerian-kementerian yang lain. Yang penting makan bergizi gratis. Dan itu lebih ke karena hasrat populisme itu tadi. Kalau Rendra nih, mengutip Rendra nih, banyak orang hanya mampu berkuasa, tapi tidak ada yang mampu memimpin. Nah, itu cerminan orang seperti itu. Dia hasratnya mau jadi presiden, udah itu cita-cita, dan sepertinya itu hanya untuk... Bisakah hal seperti itu
apalagi sudah puluhan tahun sehingga mengendap menjadi satu hal yang kognitif sifatnya, kita ubah oleh rakyat dengan meminta, dengan menuntut, bisa nggak, Mbak? Saya masih terus memelihara harapan atas itu. Karena kalau tidak, ya apa gunanya kita bersuara, apa gunanya kita terus melawan dan bersikap kritis. Satu hal yang saya jadikan harapan adalah, Pak Prabowo ini orang yang takut pada demonstrasi. Oke. Dia memang takut pada kritik. Makanya dia mencoba untuk mengatakan bahwa, kritik itu nggak penting. Orang pintar hanya sibuk kritik, hanya sibuk ini, karena dia ingin meredam. Tapi kalau suara ini terus bergejolak, suara ini terus membesar, demonstrasi terus terjadi. Nah, di titik inilah kita punya daya tawar. Kita punya posisi tawar. Prabowo jelas punya trauma 98. Dia tahu bagaimana mertuanya saat itu. Seorang penguasa besar yang 32 tahun berkuasa, itu akhirnya bisa tumbang dengan demonstrasi mahasiswa. Ketakutan itu masih menghantui, dan kita bisa lihat setiap kali ada demo, responnya pemerintah bagaimana. Setiap kali ada demo, kita lihat gesturnya bagaimana. Dia takut. Jadi, merawat terus kobaran perlawanan ini juga salah satu senjata kita untuk menyelamatkan Indonesia. Oke, ini paling tidak menurut saya yang dulu banyak turun juga. Ini menarik. Mantan aktivis kan? Ya. Kata orang. Saya di menjalaninya saya. Begini, Mbak. Seberapa lama dalam hitungan Mbak rakyat bisa cukup sabar dan cukup lihat untuk menerima kesulitan-kesulitan hidup saat ini? Sekarang sudah mulai, jeritanya sudah mulai terdengar. Ini yang menarik nih. Ya, Kang, baru 3 hari lalu saya nulis puisi baru. Judulnya kan Telinga dan Mata. Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana. Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Sebuah puisi singkat, kritik sosial, dan viralnya betul-betul viral yang menurut saya saya tidak bisa membayangkan seviral itu. Artinya apa? Puisi itu relate dengan persoalan publik. Rakyat marah gitu. Rakyat betul-betul merasa bahwa kegelisahan kemarahan mereka terwakili oleh puisi itu. Dan kita lihat sendiri, media PHK sebanyak itu. Ketika media massa udah melakukan sampai Kang Darmawan aja meneteskan air mata nih pemirsa. Ini kan dia relate juga gitu. Jadi kalau PHK sudah sampai media. Artinya relate. Saya punya banyak kesulitan hidup. Tadi saya kutip Hendra, saya kutip lagi Wiji Tukul. Wiji Tukul itu ada istilahnya, dia derita sudah sampai di leher. Jadi rakyat merasakan seperti itu. Saya bisa akui rakyat tidak semua rakyat relate dengan pembicaraan tentang demokrasi. Tidak semua rakyat relate bahwa Gibran itu mengangkangi konstitusi, bahwa dia anak haram konstitusi. Buktinya 58% memilih mereka. Tapi di titik ini sudah tidak ada lagi yang tidak bisa merasakan dampak ekonomi gitu loh. Semua merasakan itu. Jadi kemarahan penderitaan sedang dirasakan oleh rakyat. Semuanya gelisah, semuanya ingin ditolong, semuanya sedang mencari cara untuk keluar dari kesulitan hidup. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan pemerintah gitu. Kalau dibiarin seperti ini terus ya ledakan kemarahan itu kita tidak lagi bisa mengontrol gitu. Ini yang akan bisa menjadi titik balik. Kira-kira berapa lama rakyat masih bisa lihat bertahan? Ya, berapa lama itu kuantifikasi ya. Artinya mungkin bicara bulan atau tahun ya. Betul. Ya, saya sulit untuk saya mengatakan itu ya. Tapi kalau kita melihat sekarang data terbaru Kompas kemarin, kita PHK-nya udah jobless itu sudah nomor 1 di Asia Tenggara gitu kan. Kalau ini dibiarin terus-menerus ya dalam hitungan bulan gitu. Kalau dalam kondisi ini tidak ada upaya ya gitu. Sementara Mbak melihat bahwa pemerintah sudah cukup, kurang cukup, atau sama sekali tidak bergerak untuk menutup persoalan ini? Ya sekarang sih sama sekali belum bergerak gitu loh. Jadi kita bisa lihat langkah pemerintah itu kan dari kebijakan yang dilakukan, dari statement, paling nggak statement yang jelas tidak hanya ucapan. Gitu. Nah, responnya Prabowo terhadap PHK kan hanya dia mengatakan bahwa akan dibentuk Satgas PHK, tapi kita tidak tahu apa yang akan dilakukan untuk itu gitu loh. Jadi di titik ini kita sudah tahu bahwa periuk masyarakat ini sudah terganggu, dapur sudah terganggu. Ya, ini yang sebenarnya menjadi bara yang siap berkobar. Ketakutan Pak Prabowo pada demonstrasi, apakah itu ada hubungannya dengan fakta bahwa Pak Prabowo banyak merekrut aktivis? Kita nggak harus sebut namanya. Iya, itu jelas. Itu sebenarnya salah satu question udah kita akan diskusikan di
kabinet, pengumuman kabinet. Kenapa Pak Prabowo merasa perlu untuk merekrut aktivis? Itu kan soal legitimasi. Gitu. Dia merasa bahwa aktivis mendukung, bahwa sudah tidak lagi bisa kita bicara tentang penculikan, karena semua keluarga penculik sudah mendukung. Jadi selain Pak Prabowo itu mengangkat beberapa mantan aktivis di kabinet, kita tahu kan Pak Prabowo melalui Dasko itu membuat pertemuan keluarga korban penculikan. Itu dipertemukan di sebuah hotel gitu, dan itu langsung diposting juga sama Dasko. Ini sebuah gestur untuk menunjukkan, loh, kalau keluarga saja sudah menerima, berarti kan sudah selesai masalah. Lalu juga kita bisa lihat misalnya dibentuk Kementerian HAM dengan seorang menterinya aktivis HAM dari Papua pula. Nah, ini kan juga cara untuk meredam itu, bahwa pertama adalah saya orang yang peduli HAM, buktinya saya bentuk Kementerian HAM. Lalu yang kedua, saya peduli pada HAM Papua, saya kasih orang Papua di situ. Jadi nanti kalau ada urusan HAM di Papua, tanyakan pada menterimu. Nah, ini kan juga salah satu bentuk ini. Belum kalau kita bicara aktivis-aktivis yang lain. Jadi ini adalah cara untuk mengamankan kekuasaan. Caranya dengan membentuk legitimasi sekaligus untuk menjinakkan, mengontrol, betul-betul dirangkul gitu. Nah, yang terbaru kan kita juga bisa lihat Pak Dasko ini. Pak Dasko ini orang yang kayaknya betul-betul operator yang bertugas di lapangan untuk menjinakkan gitu. Dia kan membuat pertemuan dengan orang-orang yang dianggap kritis, diajak duduk bersama gitu. Kita nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi kemudian bagaimana dia mempublikasikan foto itu, dia ingin menyampaikan pesan pada masyarakat luas. Udah nggak usah kritis-kritis, ini aktivis ini aja udah pada duduk di sini, sudah mendukung Pak Prabowo kan begitu. Itu yang hendak dikatakan. Termasuk kemarin ketika Pak Prabowo hadir di perayaan 1 Mei. Memang betul bahwa ini adalah pertama kali presiden hadir setelah zaman Bung Karno. Tapi preteksnya gitu, apa yang bisa kita baca di situ, itu kan sebenarnya cara Prabowo untuk mengontrol gerakan buruh. Demo buruh yang menjadi tulang punggung dari salah satu tulang punggung dari gerakan perlawanan dirangkul. Lalu kemudian dijinakkan, demo buruh yang seharusnya penuh dengan perjuangan keadilan sosial diubah menjadi sebuah bentuk celebration, perayaan dengan hostnya Raffi Ahmad. Sudah moodnya sudah lain. Lalu Presiden Partai Buruh berkata 95% buruh mendukung Prabowo. Nah, ini kan juga bagian dari kontrol itu. Jadi, memang strategi yang sedang dilakukan adalah mengontrol, memberi seolah-olah merangkul masyarakat, orang-orang kritis. Dan itu sebenarnya bentuk dari melumpuhkan gerakan perlawanan. Nah, ini kembali ke gerakan perlawanan, Mbak. Setelah buruh, tadi Presidennya mengatakan 90% buruh berada di belakang Pak Prabowo, mendukung. Kemudian aktivis, bisa juga beliau, satukanlah katakan saja, lepas dari dukungan sosial mereka. Jadi siapa lagi yang bisa menjadi kekuatan inti dari perlawanan rakyat sebetulnya? Nah, ini jadi satu hal yang salah dibaca oleh misalnya Pak Dasko nih. Mudah-mudahan Pak Dasko nonton nih. Ketika Pak Dasko menganggap bahwa simbol perlawanan itu masih teman saya juga Pak Rocky Gerung gitu kan, atau siapa itu yang lebih senior, Pak Juhur, terus Pak Saganda, gitu. Salah Pak Dasko. Mungkin mereka memang tokoh oposisi, salah satu tokoh oposisi dan figur aktivis pada masanya. Tapi gerakan perlawanan hari ini itu bukan di tangan mereka. Apakah mereka yang menggerakkan demonstrasi Indonesia gelap dan sebelumnya peringatan darurat? Bukan. Gen Z yang melakukan itu. Anak-anak mahasiswa, anak-anak muda lintas profesi, lintas background yang turun ke jalan. Dan ini, saya sebagai seorang sosiolog, fenomena yang sangat menarik. Anak Gen Z ini sudah punya karakter yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Gen Z ini bukan bicara generasi saya milenial kan, jadi setelah milenial ada Gen Z itu. Dan karakter mereka ini terinformasi dengan baik, mereka sangat tahu value-value tentang demokrasi, tentang keadilan sosial, dan mereka tidak punya trauma ketakutan. Gen Z ini bukan mereka yang tumbuh pada masa Orde Baru. Gen Z ini tumbuh di masa reformasi. Mereka terdidik dengan kritis, pikiran kritis, dan bahkan kebanyakan dari aktivis Gen Z, orang tuanya aktivis pada masa Orde Baru, gitu. Jadi meloncatnya ke Gen Z. Kalau generasi saya milenial, kami tumbuh di masa Orde Baru, gitu. Jadi masih merasakan trauma itu ya? Dididik dengan sistem sekolah yang hanya bacaan aja juga dipilih, dan tidak ada sosial media. Jadi sosial media itu juga berperan besar. Jadi silakan teman-teman kalau nggak percaya cek lagi gerakan peringatan darurat yang dilakukan Agustus 2024 yang akhirnya itu membuat rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada batal. Dan itu kan yang membuat akhirnya Kaisang tidak bisa maju karena tiba-tiba Pak Dasko dan nantinya Pak Prabowo berbalik posisi. Dia
mengikuti tuntutan demo waktu itu bahwa tidak ada revisi undang-undang pilkada. Padahal last minute DPR sudah mau revisi. Karena kan waktu itu ingat nggak alurnya MK sudah bilang nggak bisa. Oh ya udah kalau nggak bisa kita revisi aja. Wah, demo turun di banyak kota. Itu salah satu demo terbesar di masa reformasi. Tidak bisa didinai, tidak bisa mengatakan bahwa itu hanya demo kecil. Enggak, itu memang demo masif besar. Saya melihat langsung, saya ada di lapangan. Nah, lalu kemudian berlanjut ke Indonesia Gelap kemarin. Nah, itu tuntutannya revisi Undang-Undang TNI dan juga merespon apa yang sedang terjadi. Tentu saja dalam dua demo ini semuanya bicara anti Jokowi. Karena kita melihat ada continuity. Ketika nggak ada accountability dari seorang pemimpin tidak dimintai pertanggungjawaban, maka kita akan menghadapi persoalan seperti ini terus. Nah, apakah Rocky Gerung yang memimpin itu? Enggak, Pak Rocky. Dengan segala hormat, Pak Rocky sangat menginspirasi. Pak Rocky mengajak kita berpikir kritis, tapi bukan dia yang memimpin demo itu, bukan Pak Syahganda, bukan Jumhur. Pak Hariman ya, yang legenda. Jadi dengan segala hormat gitu loh, masanya sudah selesai yang para senior aktivis ini, kita berhadapan dengan generasi baru. Dalam bahasa saya, inilah zaman revolusi Fufu Fafa. Nah, jadi ingat nggak Fufu Fafa? Ya. Nah, jadi tidak apa-apa kita mengatakan kalaupun nanti terjadi revolusi, kita katakan revolusi Fufu Fafa. Nah, dan salah satu cirinya itu adalah digerakkan oleh Gen Z, memadukan antara gerakan sosial media dengan gerakan nyata di masyarakat. Fufu Fafa itu kan dimulai dari ada Gen Z iseng ngutak-ngatik Kaskus. Apa iya seorang Pak Rocky atau seorang Kang Darmawan ngutak-ngatik Kaskus untuk mencari tahu Fufu Fafa itu siapa? Itu kan anak Gen Z yang punya kemampuan itu. Betul. Lalu kemarahan pada Kaisang sehingga akhirnya undang-undang revisi undang-undang pilkada itu batal. Itu kan juga dibarengin dengan istrinya Kaisang posting foto harga foto roti 400.000 itu diposting di sosial media gitu, dan itu semua yang membawa menjadi sebuah diskusi publik hingga akhirnya masuk pada Gen Z. Mbak meyakini betul dan mungkin dengan sekian banyak data yang tadi dikemukakan bahwa Gen Z inilah yang menggerakkan paling tidak dua demo besar yang dalam dua yang berdampak ya betul berdampak juga. Tapi kan ada ada stereotype. Saya misalnya pada waktu di satu tempat ketika diminta untuk mengampu satu pelatihan kepada Gen Z, dibisikin, Kang hati-hati, ini Gen Z takut-takut nanti tiba-tiba mereka bahkan keluar resign dan sebagainya. Ada stereotip bahwa ini generasi yang strawberry banget, ringkih, rentan gitu. Ini bagaimana bisa memadukan persoalan ini? Di satu sisi mereka dikatakan sebagai suatu generasi yang ringkih, rentan, baper dan sebagainya. Di sisi lain ternyata ada fakta dua itu. Ya. Jadi setiap generasi punya karakternya sendiri. Betul, Gen Z adalah kelompok yang kalau kerjaannya nyebelin dikit ya kita keluar aja. Betul. Kenapa? Karena mereka melihat banyak opsi. Beda dengan generasinya Kang Darmawan, kerja di satu perusahaan sampai pensiun di situ apapun yang terjadi gitu kan. Kalau nggak dipaksa di PHK atau ditawarin pensiun dini ya keluar-keluar, karena yang dicari adalah mungkin safety. Udahlah udah kerja di perusahaan gitu. Dan zaman dulu mungkin PHK atau perubahan ekonomi tidak secepat ini. Zaman sekarang Gen Z merasa bahwa kerja di kantoran, kerja menjadi loyal di sebuah institusi sampai 20 tahun itu sesuatu. Iya, buat apa gitu. Dunia sudah memberikan opportunity yang sedemikian besar. Bahkan mereka bisa tetap survive tanpa harus bekerja dengan orang. Nah, jadi di titik ini, cara untuk memahami potensi yang dimiliki Gen Z juga melihat bagaimana fakta sosial, politik, ekonomi, termasuk teknologi membentuk mereka. Apa yang kemudian membuat mereka berani melawan, berani demo, berani bersuara di sosial media tanpa takut. Salah satunya karena itu tadi, karena mereka tidak perlu merasa tunduk untuk kerja di satu institusi sampai nanti tua. Sebenarnya mereka lebih gagah, lebih tegar. Lebih gagah. Jadi cara kita melihat bahwa kelihatannya hati-hati mereka nanti keluar gitu. Itu bukan semata bahwa mereka punya mental strawberry yang mudah lembek, tapi itu cara mereka bersiasat di zaman ini. Dan ini juga satu titik adalah bentuk keunggulan mereka. Ini generasi yang memang nggak mudah untuk ditaklukkan. Mereka punya cara sendiri, mereka punya kepedean sendiri. Karena dunia ada di tangan mereka ibaratnya. Media, akses, mereka bisa ciptakan itu. Nah, ketika mereka mereka jauh lebih ini daripada generasi saya ya. Betul. Tapi di sini mereka akan lebih sensitif pada kebijakan yang tidak adil. Kenapa kemarahan terhadap revisi UU KPK, revisi UU Pilkada dan privilege yang didapatkan Gibran dan Kaisang begitu kena pada mereka? Karena mereka bisa melihat dong, loh, kalau
opportunity hanya diberikan pada anak presiden, pada anak orang yang punya akses. Lalu kami gimana? Nah, itu kan kemudian membuat mereka marah gitu. Mereka mau akses yang terbuka, akses yang setara, mereka mau dunia yang juga melihat potensi mereka. Nah, ini kita bicara tentang Gen Z ini. Oke, ini ada yang menarik nih. Saya ingin tetap gini. Generasi saya nggak tahu kalau milenial ya, generasi saya dan generasi sebelum saya itu ketika melakukan perlawanan mereka bisa ditakuti oleh rotan, oleh tentara. Gerakan perlawanan Gen Z ini kan lebih banyak, bukan lebih banyak sebetulnya, dimulai dari sosial media dan sebagainya. Bagaimana cara pemerintah atau siapapun yang berkepentingan melawannya untuk melakukan pemblokiran atau apapun? Nah, ini kan sekarang kita lihat nih di beberapa demo terakhir nih, berbagai kota polisi selalu main kan, dan selalu di mana ada polisi ada kekerasan akhirnya, ada bentuk-bentuk abuse gitu. Jadi demonstrasi yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan damai ternyata ada intervensi sedemikian rupa gitu. Nah, ini yang memang juga kemudian menjadi problem. Kang, ketika ada siapapun dibawa ke kantor polisi, diperiksa 20 jam hanya untuk for the sake of diperiksa. Setelah itu dikeluarin. Itu kan bagaimanapun menimbulkan trauma. Siapapun akan merasa tidak lagi aman. Siapapun akan merasa tidak takut. Nah, jadi ini yang saya lihat sedang terjadi. Jadi kesewenangan polisi, lalu sekarang ditambah lagi dengan tentara masuk. Tentara dengan revisi UU TNI, dia masuk ke ranah sipil, dia ikut-ikutan, bisa mengintervensi bagaimana mendidik orang di kampus dan sebagainya. Nah, kalau dua institusi ini sudah bermain dan masuk, inilah ancaman terbesar untuk perlawanan kita. Oke, ancaman terbesar ini buat perlawanan ansih, tapi sebetulnya ada nggak juga dampaknya jadi terbalik? Menjadikan mereka berdua jadi common enemy yang kemudian memperkisah persoalan. Nah, ini juga menarik juga. Dalam sejarah itu kan ketika ada akumulasi enemy, ada musuh bersama gitu, gerakannya menjadi besar kan. Dan juga memang Indonesia gelap, itu kan salah satunya karena revisi UU TNI. Jadi betul-betul ketika TNI bermain, orang tergugah lagi nih, orang mulai marah lagi. Nah, lalu kemudian simbol-simbol TNI yang mulai masuk ke kampus, nah ini kan membuat mahasiswa tersadar nih. Lalu sudah ada juga, misalnya gini, salah satu upaya untuk membenarkan dui fungsi TNI adalah menunjukkan fakta bahwa tuh kan TNI dibutuhkan untuk ngajar di daerah terpencil, karena guru nggak ada yang mau. Padahal bukan tupoksi TNI untuk ngajar. Kalau seorang guru tidak mau ditempatkan di sebuah pulau di terpencil lah misalnya Melawai gitu, Mentawai. Kalau Melawai nggak enak-enak aja berasa. Mentawai itu kan karena kesanjetaraannya tidak dipenuhi karena gajinya rendah begitu. Nah, tapi kalau kemudian itu sengaja dipakai bahwa ini karena dengan demikianlah tentara dibutuhkan bla bla bla. Loh, mahasiswa yang sekarang sedang sekolah guru marah dong. Para lulusan-lulusan pendidikan guru yang bahkan untuk mendapatkan kerjaan saja susah. Ya mereka merasa lapak mereka diambil dong. Sekarang udah ada suara mereka cari kerja susah. Tentara malah kerja double. Jadi kan janjinya pemerintah 19 juta lapangan kerja tuh yang terngiang di mana-mana. Lalu kemudian ada netizen itu yang merespon ke saya 19 juta lapangan kerja untuk TNI. Gitu. Itu kan sudah bentuk ungkapan kemarahan bahwa ternyata lapak mereka akan diambil oleh TNI. Bahwa kita bisa tidak dapat job, kita tidak bisa mendapatkan akses tadi itu. Soal kemarahan publik. Tadi Mbak mengatakan ada dua demonstrasi besar pasca reformasi. Yang pertama soal undang-undang pilkada, yang kedua soal Indonesia gelap. Dan pada dua demonstrasi itu ada, bukan jargon ya, ada ada tuntutan mengadili Pak Jokowi. Seberapa besar peluang kalau ini tidak dilakukan, maka kemarahan itu akan mencapai titik kulminasi. Nah, ini sebenarnya sebuah agenda besar kita dalam upaya memperbaiki Indonesia yang memang tidak mudah untuk diwujudkan ya. Mengadili Jokowi ini sebenarnya sebuah jalan kita untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, untuk bisa memperbaiki betul kerusakan-kerusakan institusi, pembusukan institusi yang tadi saya bilang, karena kita akan bisa membongkar itu. Sayangnya, di Indonesia ini, kita tidak pernah punya capability, kita tidak pernah punya kemampuan untuk mengadili seorang pemimpin. Bahkan Soeharto yang sudah dijatuhkan tahun 98 tidak pernah diadili. Itu yang menjadi kesalahan besar kita, menjadi hantu besar yang terus menghantui dan akhirnya jadi penyakit gitu. Jadi pemimpin merasa punya impunity, merasa tidak pernah punya kesalahan. Dan jadi mengadili Jokowi menjadi sebuah tuntutan. Kita terus menggaungkan itu, tapi memang kita harus mengakui ini fakta yang susah diwujudkan di Indonesia gitu. Ini sebuah tuntutan yang rasanya tidak mudah untuk diwujudkan di Indonesia. Nah, pada titik ini nih,
ini saya seorang pengamat ya, Kang ya. Jadi saya mengikuti bagaimana ada tuntutan ijazah palsu Joko Widodo gitu. Karena saya juga mau tahu, saya selalu ingin melihat apa yang terjadi dalam masyarakat. Saya pun datang ke UGM di saat dilaporkan ke kampus dan sebagainya. Saya melihat langsung orang demo dan sebagainya. Bagi saya ini sebuah bentuk gejolak perlawanan juga, yang misinya adalah something wrong dengan Pak Jokowi ini, baik dari sisi ijazahnya, baik dari sisi kebijakannya, dan dari sisi niat apa yang sudah dilakukan atas untuk upayanya mempertahankan kekuasaan. Nah, jadi kalau misalnya memang ijazah ini harus dibawa ke pengadilan untuk betul-betul dilihat, ya go ahead, ini memang proses yang harus kita lalui gitu. Oke. Soal itu ya, soal pengadilan ijazah itu paling tidak kan kita belum tahu ininya, tapi sudah bergulir. Tapi soal untuk mengadili Pak Jokowi ini kan kelihatannya masih agak jauh. Padahal meskipun Soeharto tidak bisa dihadirkan dengan sekian banyak alasan sakit, proses pengadilannya kan terjadi. Saya masih ingat tuh di Departemen Pertanian di Ragunan waktu itu. Menurut saya, pertanyaan saya adalah mengapa misalnya lembaga-lembaga hukum tidak segera mencoba untuk mewujudkan itu. Iya, ini yang saya katakan bahwa harapan saya terhadap Prabowo ini juga pupus ketika dia membentuk kabinet misalnya. Orang-orang Jokowi masih memegang posisi-posisi sentral. Kepolisian, Kapolrinya, TNI, gitu kan? Betul. Itu masih dipegang, gitu. Belum lembaga penegakan hukumnya MK, hakim-hakimnya kita nggak tahu. Jadi ketika kita proses peradilan itu kan bergantung pada penegak hukum. Kalau penegak hukumnya masih dikuasai, ya gimana kita berharap? Jadi memang salah satu cara, emang kayaknya kita betul-betul mungkin capek bicara ini ya, tapi Pak Prabowo ini memang juga harus memutus gitu bayang-bayangnya hubungannya dengan Jokowi gitu. Bukankah kekuatan itu sudah ada pada beliau, Mbak? Kekuatan untuk mengeliminasi siapapun ya kemudian. Saya nggak tahu kenapa dia ketakutan dengan itu. Jadi sekarang Pak Prabowo dalam sidang kabinet terakhirnya gitu kan, ada yang bilang bahwa saya masih boneka gitu. Itu tidak benar. Ya memang dia akan berkata, masa dia bilang iya benar saya boneka. Nah, lalu di satu sisi juga ada dua matahari dan sebagainya gitu kan didinai juga sama Pak Jokowi. Pak Prabowo ya, tapi kita nggak akan percaya pada kata-kata itu. Kita mau melihat bukti gitu loh. Dan buktinya masih seperti itu gitu loh. Bayang-bayang Jokowi masih ada, dan memang karena juga wakil presidennya juga masih anaknya Jokowi ini gitu kan. Tapi memang lebih dari itu sebenarnya bagaimana bisa seorang presiden dari TNI yang begitu menggebu-gebu bicara saat pidato ternyata tak berdaya di hadapan mantan presiden sebelumnya. Setiap presiden itu seharusnya punya keinginan membangun legasinya sendiri. Ingin membangun nama besarnya, ingin lebih baik dari presiden sebelumnya. Tapi Anda sudah melihat itu? Tidak, sama sekali belum. Jadi Pak Prabowo, please prove me wrong gitu kan. Jadi buktikan bahwa ternyata saya salah gitu. Tunjukkan bahwa Anda bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi. Dan hanya dengan demikian peradilan pada Jokowi bisa mungkin terjadi. Karena kalau enggak ini kayak lingkaran setan nih Kang. Kita nggak mungkin bisa mengharapkan peradilan pada Jokowi. Kalau lingkaran setan juga itu. Lingkaran setan juga dalam artian begini. Kita kan juga akan melihat bahwa kalau pengadilan ini bisa dilakukan, mungkin kekuatan Pak Prabowo, mungkin juga keinginan dia untuk lebih mensejahterakan rakyat juga bisa kejadian. Ya, bisa jadi kan. Nah, dia bisa mengeliminasi hambatan-hambatan yang ada di kabinetnya sendiri kan. Sekarang dia tidak pada posisi mampu untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kebijakan masa lalu. Kebijakan soal utang misalnya, itu kan menjadi beban ekonomi. Dia tidak akan bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan itu. IKN gitu misalnya, dia nggak pada posisi bisa mengoreksi kesalahan itu kalau dia ternyata masih tidak berdaya di hadapan Jokowi gitu. Kapan yang bisa membuat Pak Prabowo betul-betul berdaya? Meskipun sebetulnya kita udah tahu ya, di tangannya itu kan ada kekuasaan. Ya itu kan nggak tahu lah. Ini kalau pertanyaan itu yang bisa menjawab Pak Prabowo sendiri lah. Apakah dia tiba-tiba dapat lepas dari sihir, misalnya gitu kan? Atau dia dapat wangsit? Atau dia? Tapi saya masih berharap dari sisi yang intelektual ya, bahwa Pak Prabowo ada seorang yang membaca begitu banyak buku. Anda bisa melihat sejarah pemimpin besar di dunia. Tidak ada pemimpin-pemimpin besar lahir dari ketakutan dan ketergantungan pada pemimpin sebelumnya. Setiap pemimpin besar pasti berusaha untuk membangun legasinya sendiri. Gitu. Jadi dari sisi rasionalitas mungkin itu yang harus dilakukan. Coba Pak Prabowo merefleksikan apa yang dia sudah pelajari, apa yang dia dengar dari bapaknya, dari lingkungannya. Gitu. Di sana kan di Inner Circle ada, tadi kita ngobrol, ada aktivis-aktivis. Ya, paling tidak mereka punya akses.
gimana agar aktivis-aktivis ini betul-betul betul-betul sadar bahwa mereka harus menyadarkan Kang pimpinan kita Darmawan, ini. pertanyaan Kang Darmawan mengasumsikan bahwa aktivis yang masuk kabinet ini masih memiliki idealisme dan Saya harus keluhuran setuju. cita-cita pada. Saya harus setuju, Mbak. Nah, kalau memang itu benar terjadi dan kita selalu berharap yang Ya, terbaik, betul. ya mereka bisa buktikan itu di ranah pekerjaannya masing-masing. Mereka kan ada yang jadi menteri pengentasan kemiskinan. Ya, ada yang jadi di tenaga kerja, Nah, ada yang di Kominfo. Ya, kan? jadi coba Bukan saya. tunjukkan di tupoksi masing-masing dulu lah, gitu. Karena saya juga kemarin realitanya kan kita sudah dengar misalnya di beberapa bocoran itu kan, bahwa ternyata tidak setiap anggota kabinet bisa mengakses langsung presiden. Mau ngobrol aja nggak bisa, mau ketemu langsung nggak bisa, gitu kan. Nah, jadi coba tunjukkan dulu di lingkaran, di apa yang terjadi. Ya, dia kerjakan ya. Jangan hanya melakukan, sekarang Anda mantan aktivis, sekarang menjadi wamen tenaga kerja, lalu datang ke PT yang bermasalah pakai seragam, tahu nggak, pakai seragam apa itu, wamen Noel, wamen Manuel. Saya nggak ngikutin. Nah, dia pakai kostum yang sedemikian lucu, tapi yang menyedihkan dari proses itu adalah pihak PT saja tidak takut, tidak merasa bahwa kedatangan seorang wamen sebagai representatif dari pemerintah yang mempertanyakan, kenapa kamu menahan ijazah karyawan, padahal itu nggak bisa. Itu aja tidak digubris oleh perusahaan ini. Jadi di titik ini challenge lah untuk aktivis itu, kalau memang masih melihat mereka punya dana. Ini saya tidak melihatnya sebagai aktivis, saya melihatnya sebagai pemerintah. Apakah tidak enak kalau saya katakan tapi mau ini harus dikatakan, apakah serendah itu citra pemerintah di mata perusahaan-perusahaan, di mata bisnis? Ya, ternyata mungkin iya ya, sedihnya. Mungkin ini karena inilah sebenarnya efek dari perselingkuhan antara dunia bisnis dan pemerintah politik. Jadi pemerintah yang seharusnya jadi regulator, menegakkan aturan, ikut-ikutan juga. Karena selama ini gampang disuap, karena selama ini sudah menerima banyak, jadi pengusaha merasa bisa melakukan segala hal. Dan faktanya juga, ya kita nggak munafik, banyak hal yang bisa diselesaikan dengan uang pelicin, dengan uang gitu. Jadi ketika didatengin oleh wakil pemerintah, mereka merasa, alah ini kurang apa ya kemarin ya, kan gitu ya. Jadi semua ada sejarahnya juga gitu. Ini saya sekarang bertanya kepada Mbak Oki sebagai seorang intelektual, dan dunia Mbak Oki kan dunia akademis ya. Seberapa frustasi sebetulnya Mbak Oki merasa ketika para cendekiawan, rektor, profesor kok bersunyi-sunyi sementara sementara persoalan itu begitu nyata di depan hidung kita semua? Ya, nah. Pengkhianatan kaum intelektual kan iya, dari abad 19 sudah disampaikan di abad 20. Nah, jadi di setiap zaman akan selalu ada intelektual yang memang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai intelektual organik. Kita tidak bisa mengharapkan pada satu rektor tertentu atau satu profesor tertentu, apalagi jika mereka menjabat struktural. Tapi saya selalu percaya bahwa di antara mereka selalu ada juga yang berusaha untuk merawat akal sehat. Jadi instead of focusing pada mereka yang berkhianat, saya fokus pada mereka yang terus bersuara dan bagaimana kita kemudian memperbesar ini upaya penyadaran publik ini. Begitu. Kalau misalnya harus kita sebagai orang media kan saya melihatnya justru yang tidak bersuara ini yang dominan. Kalau dari sisi Mbak Oki sendiri yang nyemplung di dunia itu, bagaimana sebetulnya proporsinya? Kalau kita bertanya mana yang lebih banyak, yang bersuara atau tidak bersuara, pasti selalu lebih banyak yang tidak bersuara. Itu kan sudah jelas gitu kan. Nah, representasi itu akan berlaku di segala hal, termasuk kita bicara intelektual, profesional. Lebih banyak mana akademisi yang kritis atau akademisi yang hanya sibuk ngajar lalu selesai? Yang kedua ini. Iya kan gitu. Nah, tapi saya percaya bahwa critical minority inilah justru yang sepanjang sejarah itu selalu membawa perubahan. Jadi perlawanan dan perubahan itu selalu. Saya ingat Toynbee itu. Toynbee pernah ngomong gitu kalau saya ingat. Iya. Nah, tapi memang itu premis yang memang betul kita bisa pelajari gitu loh, bahwa perlawanan perubahan itu selalu dipimpin kelompok kecil yang berkesadaran. Itu sudah kuncinya. Itu juga jadi doanya Umar bin Khattab. Nah, jadi kan kami bagian dari kelompok kecil. Kita sudah lintas pemikiran, lintas ini. Mbak, kalau memang yang sedikit yang banyak itu diam, apakah itu mencerminkan bahwa keberanian itu memang sesuatu yang mahal? Ya, keberanian memang mahal. Keberanian menular, ketakutan juga menular, gitu kan kalau dalam bahasa saya. Jadi keberanian memang tidak dimiliki setiap orang. Kemampuan untuk terus
merawat suara kritis juga tidak dimiliki oleh setiap orang. Tapi kita bisa terus upayakan untuk menularkan ini. Jadi dari jumlah yang awalnya cuma 1, kita bisa lipat gandakan, tumbuh dan membesar. Jadi kita tidak perlu fokus pada mana yang lebih banyak, mana yang lebih besar. Bisa jadi kita tetap lebih kecil, tapi seberapa signifikan yang bisa kita kerjakan. Itu yang Pertanyaan terakhir, kalau Mbak punya waktu 1 menit saja dikasih panggung lah oleh Pak Presiden, apa yang ingin Mbak katakan langsung ke Pak Presiden? Pak Presiden, bangun, wake up. Ya, lihat realita dengan benar, pelajari apa yang betul-betul terjadi di rakyat sekarang ini. Perbaiki kebijakanmu dan putuskan hubungan dengan Jokowi. Bismillah. Mbak, saya ingin mengakhiri, tadi kita tahu kita sudah dikasih tanda ya. Tanda bahwa ini panjang juga pembicaraan kita. 1 jam lebih. Indonesia tampaknya bukan hanya tengah tersesat, ia sedang membusuk seperti dikatakan oleh Mbak Oki di awal-awal. Pelan, nyaris tanpa suara, namun menyengat bila dicium oleh nurani kita semua. Birokrasi telah menjadi ladang sogokan, etika kekuasaan tinggal retorika, hukum diperalat bukan lagi menjadi pagar keadilan. Di balik segala pembangunan yang dipamerkan tersembunyi kehancuran yang tak sempat diberitakan. Rakyat dijajali pencitraan, dinabobokan oleh jargon, dipisahkan dari akal dan rasa. Maka tak berlebihan jika bangsa ini kian tampak seperti tubuh besar yang indah terlihat dari jauh, tapi sedang membusuk, memburuk dari dalam. Rapuh di akar, rusak di sumsumnya. Albert Einstein pernah memperingatkan, dunia tidak akan hancur oleh orang-orang jahat yang berbuat buruk, melainkan oleh mereka yang melihat kejahatan itu dan tidak melakukan apa-apa. Dan barangkali inilah tragedi besar kita hari ini. Bukan hanya karena yang zalim makin merajalela, tapi karena yang paham pun memilih diam. Karena kebenaran seperti tubuh manusia juga bisa mati jika tak diberi ruang untuk bernapas. Karena seperti sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangan. Jika tak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tak mampu pula, maka dengan hatinya. Namun, itulah selemah-lemahnya iman. Maka hari ini, barangkali ujian terbesar bukan hanya pada soal berani melawan, tapi berani mengakui bahwa kita telah terlalu lama berdiam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.